Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Suster Grace Mary PBHK selaku Kepala Sekolah Dasar Pius Cilacap, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan anak-anak kelas 1 sampai dengan 6 untuk mengikuti kegiatan pembukaan BKSN 2025. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada perarakan dari pintu gerbang ke depan patung Bunda Hati Kudus, dilanjutkan dengan pembukaan ibadah, pembacaan kitab suci, lagu antar bacaan, renungan bacaan, penutup ibadat, dan sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Pius Cilacap, disambung dengan pemukulan gong sebagai tanda dibuka. Baiklah, Suster, Bapak, dan Ibu, serta anak-anak, mari kita awali kegiatan pembukaan BKSN tahun 2025 ini dengan perarakan dan dinyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persatuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Suster, para Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Salam Pius, I see, yes. Hidup Pius, and care for other. Salam Sevalian, di sini kasih, di sana kasih, kemana-mana ku bawa kasih. Integrity, compassion, kompeten, yes. Suster, saudara-saudari, dan anak-anak, pada hari ini kita bersama membuka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025. Tema BKSN tahun ini adalah Allah sumber pembaharuan relasi dalam hidup. Yuk bersama-sama. Allah sumber pembaharuan relasi dalam
hidup. Anak-anak, seperti sebuah tali. Kalian tahu tali? Tahu ya. Kita, baik suster, bapak dan ibu guru, karyawan-karyawati, serta anak-anak itu saling terhubung sebagai satu keluarga. Kalau di rumah, kalian akan saling terhubung dengan siapa? Orang tua ya, papa, mama, dan juga kakak adik. Seperti tali yang saling terhubung, kita di bulan ini, bulan September, akan membuat tali yang baru pula dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan itu secara nyata adalah melalui kegiatan kegiatan di dalam kelas serta perlombaan. Maka marilah kita bersama-sama dengan hati gembira mohon berkat dari Tuhan agar kita semakin terhubung dengan Tuhan, agar relasi kita semakin erat dengan Tuhan. Marilah berdoa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih kami haturkan karena Engkau memanggil kami untuk berkumpul di sini membuka bulan Kitab Suci Nasional. Bukalah hati dan budi kami agar semakin mencintai Kitab Suci, mendengarkan suaramu dan melaksanakan sabdamu dalam kehidupan sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan baca Kitab Nabi Zakaria. Saya Nabi Zakaria, anak Berekia, cucu Ido. Ketika Darius, Raja Negeri Persia, sudah memerintah selama 2 tahun 8 bulan, saya menerima pesan ini dari Tuhan. Sampaikanlah kepada bangsa Israel, nenek moyang kalian membuat aku murka, tetapi aku, Tuhan Panglima Semesta, berkata, kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu. Jangan seperti nenek moyang kalian yang menutup telinga terhadap pesan para nabi. Nabi-nabi itu menyampaikan pesanku untuk berhenti melakukan segala macam kejahatan, tetapi nenek moyang kalian tidak mau taat. Nenek moyang kalian memang sudah mati. Juga para nabi, meski saleh pun mereka tidak hidup selamanya. Tetapi semua yang pernah aku sampaikan melalui para nabi itu sudah terjadi tepat seperti yang aku katakan. Maka akhirnya nenek moyang kalian pun mengaku, memang kami pantas menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahan kami. Tuhan Panglima Semesta sudah melakukan Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami?
Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub, lalu berkata satu sama lain, alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Biasa. Selamat pagi suster, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini bulan kitab suci nasional. Anak-anak, ada dua tokoh yang akan diperkenalkan oleh gereja di BKSN tahun ini. Ada yang sudah tahu? Yang satu depannya M. Siapa namanya? Ada yang sudah dapat bocoran? Mister Angga. M Ama, L Ele, A Malea, K H I Malea, Maleaki. Lalu yang kedua Nabi Seasa Zakius. Seasa Kaaka Zakaria. Sekali lagi, Maleaki dan Zakaria. Pak Adi akan mulai dengan pertanyaan sederhana. Anak-anak, siapa di sini yang pernah menunggu sesuatu yang lama sekali? Siapa yang pernah nunggu lama sekali? Angkat tangan. Angkat tangan, tunggu. Misalnya menunggu ulang tahun atau menunggu liburan sekolah. Wah, kalau liburan langsung ngacung semua ya. Walah, oke, turun tangannya, turun nanti capek. Nah, orang Israel juga pernah menunggu lama sekali agar Allah mengirim penyelamat. Ada nabi-nabi yang mengingatkan mereka. Istrimu Elizabeth akan punya anak. Akan punya apa? Dialah yang menyiapkan jalan bagi Yesus. Awalnya Zakaria tidak percaya. Akhirnya dia malah jadi bisu. Jadi apa? Bisu. Bisu bisa bicara tidak? Nah, baru bisa bicara lagi setelah Yohanes lahir. Dari Maleaki dan Zakaria kita belajar bahwa Allah selalu setia pada janjinya. Selalu setia pada janji. Kita diajak untuk setia juga
rajin berdoa, dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Terakhir, Padi ingin membuat kesimpulan. Mana yang kelas 1 suaranya? Dan dengan berdoa kepadanya. Bagi gereja kudus, ya Bapa, semoga gerejamu setia mewartakan sabdamu, sehingga umatmu semakin mencintai kitab suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi suster, para guru, karyawan dan karyawati di SD Pius Cilacap, ya Bapa, semoga para pendidik di sekolah kami setia membimbing kami dalam terang sabdamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak di sekolah kami, ya Bapa, berkatilah kami agar kami semakin rajin membaca kitab suci dan berani menghidupi sabdamu dalam sikap setiap hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi segala rangkaian kegiatan BKSN tahun 2025, ya Bapa, semoga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Berkatilah suster, Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati yang mempersiapkannya. Bimbinglah kami para anak-anak yang akan mengikuti kegiatan, serta para orang tua yang akan berpartisipasi. Semoga Engkau memberi pula cuaca yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber kehidupan, dengarkanlah doa-doa kami. Semoga sabdamu sungguh menjadi pelita dan pembaruan relasi dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah segala doa-doa kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datang kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Masukkan kami ke janganlah masukkan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah yang maha baik, terima kasih atas sabda yang telah kami dengarkan. Bantulah kami akan terus membarui relasi denganmu dan dengan sesama dan dengan seluruh ciptaan. Semoga bulan kitab suci ini menjadi kesempatan untuk semakin mengasihi Engkau lewat sabdamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tadi kita mengadakan acara apa anak-anak? Ya, kita mengadakan acara pembukaan BKSN. Bulan September ditetapkan oleh KWI sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Diharapkan selama bulan September ini baik suster, Bapak Ibu guru, dan anak-anak semua semakin mencintai Kitab Suci. Mencintai Kitab Suci lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat tekun mencoba membaca Kitab Suci, terutama bagi yang Katolik paling tidak sehari satu ayat saya ambil untuk pegangan hidup saya. Tadi Pak Adi sudah menyampaikan bagaimana kita harus setia dalam hal-hal yang kecil, juga dalam pelajaran-pelajaran. Kadang mungkin saya tidak
suka matematika, tetapi saya harus setia dan tekun sehingga saya bisa berhasil. Suster mengharapkan semoga perayaan dan pembukaan kitab suci pada pagi hari ini semakin mengajak kita semua untuk mencintai kehidupan kita lewat membaca kitab suci setiap hari. Suster yakin dengan membaca kitab suci, anak-anak akan semakin setia dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bulan ini membawa makna bagi kita semua, bagi suster, bapak ibu guru dan anak-anak. Dan sekali lagi, semoga kita semakin mencintai kitab suci. Untuk menandai pembukaan bulan kitab suci, suster akan memukul gong 3 kali sebagai tanda bahwa kita akan mulai melaksanakan untuk perayaan kitab suci nasional. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Suster Cruz sudah berkenan membuka PKSN pada